Jadi Cak, ada seorang cosplayer. Gorengan cosplayer. Gua tuh cosplayer. Bukan kau. Tapi kau kan cosplayer yang baik hati, manis dan tidak sombong. nah kalau ini? Kalau ini cosplayernya kriminal. Mau jadi kriminal? Gua dukung lu jadi kriminal. Ya lengkapnya kita bisa lanjut ke sebelah. Selamat datang di Berita Lain. Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita yang cocok untuk kita para wibu, nerd, dan geek lain. Kita semuanya, yeay. Nah, jadi Cak, berita pertamanya adalah ada cewek nih. Dulu di 2019 dia terkenal banget. Karena cantik? Enggak karena cantik. Terus karena most likely mungkin ada hubungannya karena dia lumayan good looking. Biasa kan good looking privilege kan. Terus gimana? Dia kenapa terkenal? Nah, dia itu terkenal karena melakukan tindakan kriminal yang dimana tindakannya itu tusuk cowoknya. Terus habis itu kan berlumuran dia nih kan. Harusnya kan kalau habis tusuk kan kayak takut gitu kan, atau kayak panik. Tusuk, ngumpet. dia senyum di depan lift terus ngudut. Jadi ikonik banget tuh. Jadi Yandere. dia dinilai jadi yandere in real life. Nah, update-nya adalah jelas dia dapat hukuman dong, dapat hukuman sekitar 3,5 tahun di penjara. Tapi dia balik lagi. Udah bebas. Dia kembali lagi ke sosial dan menjadi cosplayer. Tapi sebelumnya dia cosplayer bukan? Nggak tau. Aku kurang tahu. Sekarang dia cosplayer. Dia jadi cosplayer sekarang. Cantik. Udah punya title yandere girl. Yandere girl gitu. Jadi banyak yang mendukung dia nih, Ca. Seingatku juga dulu dia emang sempat cosplay juga. Dan sekarang dia menjadi yandere cosplayer gitu dan terkenal dan disukai banyak orang meskipun dia kriminal. Tapi yang kocak adalah orang-orang di internet ini punya mentality I can fix her. Iya itu. Nah itu kenapa Don't worry, I can fix her. Don't worry boys, I can fix her. She can be mine now gitu. Kira ini ya bengkel. Ya aku nggak ngerti lah gimana mentality internet lah ya. Tapi ngeri banget sih sebenarnya. Iya jujur, aku kayak bukannya ini, tapi kayak karena kasusnya itu terus dia kayak kembali ke sosial. Kalau gue sih agak ngeri kalau gue. Bukannya kami ingin meng-cancel atau ingin apa. kayak Tapi gue tidak mendukung dia menjadi lebih baik atau memberikan kesempatan kedua. Bukan kayak gitu. Basically gue emang penakut aja gitu. Iya sama, aku juga penakut. Apalagi kalau berhubungan sama yang tajam. Cuma ya gimana menurut kalian? Kalian takut nggak? Berita selanjutnya, Ca. Sekarang udah resmi. Toei akan membuat anime dengan AI. Aku nggak tahu itu berita bagus apa berita buruk, tapi kayaknya itu adalah berita yang buruk ya. Karena berarti keterlibatan manusia dalam membuat anime udah mulai dikurangi secara perlahan-lahan. Tapi mungkin di sisi lain karena animatornya kan lagi kurang banget nih. Iya kurang banget, tapi ya ada banyak yang bisa diperdebatkan dari situ. Nah ini semua itu diungkapkan dalam dokumen yang mereka keluarkan. Jadi yang udah dimana resmi gitu. Udah resmi, mereka keluarkan dokumen di kuartal 4 atau di kedepan mereka itu mau melakukan apa. Dan salah satunya adalah mengintegrasikan pembuatan anime dengan AI. Nah kan mereka juga kelihatan tuh kemarin ada di berita sebelumnya. Iya. Mereka investasi ke perusahaan yang namanya Private Network. Iya, atau PFN lah ada namanya. Jadi kurang lebih nanti Toei ini bakal memasukkan AI ke dalam pembuatan storyboard atau layout, coloring, correcting, color correction. Habis itu nanti ada ke in-betweening, ke background juga. Jadi ya banyak ya? Kemungkinan banyak ya. Itu hampir seluruh lini sih kok. Aku jadi agak gimana gitu. Agak serem. Aku pribadi takut kalau misalnya karya One Piece, kayak One Piece yang kita tahu, yang sebelumnya bagus. Yang masterpiece banget itu kan? Iya, yang masterpiece itu tiba-tiba jadi soulless gitu karena penggunaan AI. Jujur aku agak prihatin dengan yang kayak gini. Semoga kayak berharap semua animator bisa tetap bekerja di sana dan AI-nya ini nggak lebih dari cuma sekedar bantuan kecil aja bantuan gitu. Kecil. Bukan karya akhir. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih akan suka One Piece atau enggak? Berita selanjutnya nih, Ca. Berita selanjutnya adalah ada situs manhwa bajakan yang ditutup. Alhamdulillah. Ya, aku ada bersyukur sedikit, agak seremnya sedikit. Karena gini, situs yang ditutup ini adalah namanya kalau nggak salah Reaper Scan, dan itu adalah situs yang specifically untuk ngebajak manhwa. Atau kalau bahasa kerennya atau bahasa lebih halusnya mungkin fan translation. Jadi kayak mereka ngambil manhwa terus ditranslatein gitu. Ya nggak beda jauh sama pembajakan. Nah, mereka itu dikirimin surat cease and desist sama Kakao Entertainment. Nah, surat cease and desist itu apa, Ca? Woi, tutup lo gitu. Iya, jadi basically itu order. Apa sih bahasa Inggrisnya order?
Bahasa Indonesia order. Perintah. Himbauan. Perintah. Perintah. Bukan Diulang himbauan, lagi, perintah. perintah. Perintah untuk berhenti dan menghentikan kegiatan ilegal itu. Dan akhirnya ketika mereka mendapatkan surat cease and desist dari Kakao Entertainment, akhirnya mereka nutup. Aku sendiri nggak tahu apakah dampaknya bakal gede banget atau bakal signifikan banget ke dunia manhwa. Tapi yang ku tahu adalah situs ini dalam 3 bulan berturut-turut itu rata-rata pengunjungnya rame banget, kayak 10 jutaan gitu. Per bulan rata-rata pengunjungnya sekitar 10 jutaan lebih. Jadi aku ngerasa kayak ya ini Menurutku ngeri. sih ngaruh. Ya ngaruh ke populerannya mungkin, tapi iya. nggak tahu lah ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian adalah orang yang terdampak dengan keputusan ini atau enggak? Berita selanjutnya nih, Ca. Berita Baik ada atau buruk? berita baik, berita keren. Berita keren. Apa Berita keren, anti dengan monopoli. Jadi beritanya adalah satu perusahaan anime itu menolak tindakan monopoli, anjay. Mereka nggak suka. Kayaknya mereka di sini lebih ke arah nggak suka dengan tindakan monopoli Kenapa anime. tuh? Dan siapa tuh yang nggak suka? Nah, jadi perusahaan yang nggak suka itu adalah perusahaan Toho Animation. Yang dimana mereka itu punya prinsip dulunya kan. Kita ngejual lisensi anime, lisensi master nih ke satu perusahaan. Dan mereka nih yang cuma bisa nayangin gitu kan. Awalnya mereka berpikir seperti itu karena mereka kan kayak setelah ngejual lisensi itu mereka dapat banyak duit. Tapi sayangnya kalau misalnya kayak gitu, konten dari anime mereka itu tidak akan tersebar. Iya, cuma satu doang. Artinya kan Soalnya banyak. cuma aksesnya cuma ke satu gitu. Dan orang-orang kadang-kadang malas buat langganan ke banyak tempat. Betul. Nah, itu kenapa mereka sebenarnya kurang suka dengan anime tayang di satu platform doang. Betul. Dan mereka berharap nih dengan luasnya nanti anime menyebar nanti akan berpengaruh ke penjualan merch dan lain-lainnya. Gitu. Tapi emang harus banyak sih, jangan cuma di satu doang. Betul. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah ini adalah W movement atau W bukan? Atau L movement, W. Ya, W lah ya. Berita selanjutnya ini gak ada berita yang baik ya. Beritanya berita menjengkelkan dan bikin emosi jiwa. Kenapa? Karena tiba-tiba Project Sekai Movie, aku lupa namanya apa sih? Colorful Stage, Colorful Stage. Colorful atau Colorful Stage. Aku nggak tahu. Aku taunya itu Proseka Movie ada Hatsune Miku. Iya. Nah, mereka itu mengeluarkan pengumuman. Miku cannot sing. Judulnya. I don't even care. Nah, intinya mereka itu menjual bikin pengumuman. Kita menemukan ada perekaman secara ilegal di bioskop. Damn. Nah, ini agak panjang kalau mau kita bahas, tapi kita bahas secara singkat aja. Keterlaluan nih. Jujur, aku ngerasa jengkel jiwa ketika mendengar ada orang merekam di bioskop. Nggak usah anime, in general aja. Kayak ada orang ngerekam layar bioskop. Satu kata yang keluar dari kepala aku adalah Nora. Kayak orang kemarin sore. Terus ini, biasanya sering, tau gak sih, direkam, terus diupload di TikTok. Jorok, nggak mau, nggak suka. Jijik banget. Jijik banget sih. Biar apa sih? Nggak tahu. Biar videonya rame, di FYP. Terus ditambahin quotes gitu bisa di TikTok banyak. Jorok ya, agak dongo ya kalau dipikir-pikir. Maksudku kalau kok FYP karena rekam di bioskop, itu kok FYP karena hal bodoh dan yang terkenal bukan kau gitu. Iya, kayak kecuali kayak you make something gitu kan, kayak ada proudnya gitu kan. Iya, kayak misalnya aku joget-joget, bukan aku, Ocha joget-joget FYP. Orang jadi tahu ini Ocha. Nah, kalau kau ngerekam layar bioskop, kau either dikenal karena kriminal atau dikenal karena itu yang ngerekam Proseka Movie. Dia kayak gitu. Nah, jadi setelah pengumuman mereka itu katanya ada beberapa bioskop yang memberhentikan penayangannya. Dan aku mau mengingatkan lagi, Miku itu nge-band Indonesia dan nggak ada ceritanya Miku nanti konser di Indonesia lagi. Kalau nggak salah dari tahun 2014 deh, kalau seingatku gitu ya. Udah di-ban? Iya, betul. Dan ya jangan sampai nanti Corful atau Proseka atau project-project lain yang ada movie-nya bakal di-ban juga biar nggak masuk Indo karena takut pembajakan. Udah bagus ini kemarin dikasih nih kita nih. Iya, udah bagus. Negara-negara lain, EU, di Amerika itu nggak semua dapat loh. Nggak semua dapat, udah bagus. Iya. Ada direkam lagi. Emang norak kalau dipikir-pikir. Tapi gini, sebenarnya pembajakan itu sendiri bukan terjadi di Indonesia, tapi terjadi di berbagai negara dan berbagai bioskop. Cuma kebetulan. Dan bukan kebetulan, dan jelas Indonesia ada. Salah satunya ada, ya. Dan ya, gimana menurut kalian tentang kasus di Proseka ini? Apakah kalian sudah merasa menjadi lebih pro atau menjadi Atau kalian lebih sudah menonton movie-nya? Ya, kalau udah nonton movie-nya apa belum? Nah, berita selanjutnya nih, Ca, ada berita di mana ada fitur baru namanya Amagai Ruka. Hey. Nah, Jepang.
Iya, Jepang. Nggak, kalau Indo aku nggak peduli. Kan ini VTuber baru dalam tanda kutip. Ya TTA aja lah intinya. Nah, intinya VTuber baru ini mengeluarkan fan club atau membership. Membershipnya itu beragam. Ada yang dari 50.000, 500.000 sampai 1 juta. Nah, itu menuai kontroversi, Ca. Kenapa tuh? Karena privilege-nya. Katanya kalau mau call sama dia itu mesti bayar membership yang 1 juta. Dan itu cuma 1 menit. Dan itu setiap 4 bulan sekali gitu. Jadi kurang lebih kau mesti bayar 4 juta supaya bisa call-callan sama dia selama 1 menit. Terus habis itu ada privilege lainnya yang menurutku cukup unik. Apa tuh? Jadi dia bikin undian gitu, yang dimana undian itu berkesempatan buat dapat 1 video call sama dia. Dan kedua, kalau misalnya dia keluar kota atau lagi liburan, dia bakal dapat oleh-oleh. Lucu dong. Lucu. Lucu banget. Bikin lucu. Grandson bikin. Kau aja bikin sama keluargamu, aku sih males ya. Video call sama Hasan selama 1 menit. Ada yang mau nggak kira-kira? Nah, jadi kontroversinya itu beberapa orang tuh pada protes. Hah, serius nih? Karena kemahalan. Ada yang bilang kemahalan, ada yang bilang ini worth it. Kayak, serius nih, video call 1 menit tapi harus 4 bulan. Dih, males gitu. Tapi ada juga yang kayak, yang worth it. Ini masih affordable lah. Iya, masih affordable, masih oke lah, cincai gitu. Cincai. Jadi kayak ini tuh karena apalagi hitungannya kan dia VTuber baru. Jadi VTuber baru. Jadi agak apa ya, kontroversi gitu kalau dipikir-pikir. Skeptis. Kok bisa ya VTuber baru merancang harga seperti ini? Kok bisa ya VTuber baru bisa cepat banget naiknya? Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian rela membuang 4 juta untuk ngobrol dengan VTuber baru kesukaan kalian selama 1 menit? Dan ya itu aja Ca untuk berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Kasih tahu kira-kira di minggu ini kita ada kelewatan apa? Mungkin siapa tahu ada yang belum kita beritakan atau ada yang belum kita omongin atau ada berita tertentu yang pengen kalian bahas di sini. Silakan. Bang, bahas ini dong, Bang. Iya. Silahkan di kolom komentar. Kalau kalian mau diskusi, silahkan diskusi yang sehat. Dan untuk sekarang, untuk kita semua, stay clean and sound.